Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil kerja kami di mata kuliah metode penelitian. Pertama, perkenalkan, nama saya Sawal Saiful Kapi dengan NIM 12220900. Kenalkan, nama saya Nabila Septiani dengan NIM 12221338. Kenalkan, nama saya Muhammad Hidayat dengan NIM 1330888. Nama saya Soraya Yuning Tias dengan NIM 1221269. Kan nama saya Dimas Mifaul Qulub dengan NIM 122200673. Nah, mungkin selanjutnya kita akan mempresentasikan. Pertama akan dibacakan oleh Absari, yaitu latar belakang. Industri kuliner di Indonesia telah mengalami pertumbuhan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Dengan meningkatnya permintaan konsumen akan kenyamanan dan kecepatan layanan, banyak restoran yang mulai beralih dari sistem pemesanan konvensional ke sistem pemesanan digital. Restoran Chick and Tea merupakan restoran cepat saji yang menjual berbagai macam varian ayam tepung, bumbu, dan minuman yang terletak di Kecamatan Dramaga. Tempat ini cukup ramai dikunjungi pelanggan karena rasanya yang lezat dan harganya terjangkau. Penyajiannya juga yang singkat. Deskripsi servis. Sistem yang akan kami buat yaitu sistem informasi pemesanan menu dengan platform website. Sistem ini menggunakan bahasa pemrograman HTML, CSS, JavaScript, dan juga menggunakan database MySQL untuk menyimpan data pelanggan dan data penjualan. Di dalamnya, pada saat diakses, memiliki tampilan desain dan fitur-fitur guna mempermudah akses pengguna atau calon pelanggan yang ingin melakukan pemesanan menu, ataupun juga mempermudah untuk admin atau karyawan dalam mengelola seluruh data yang ada, serta meningkatkan keakuratan dan efisien waktu di restoran Chick and Tea. Selanjutnya. Keuntungan yang diharapkan. 1. Proses pemesanan menjadi lebih cepat, mudah, dan efisien. 2. Penyimpanan data pemesanan akan tersimpan ke dalam database yang memudahkan pengguna dalam mencari data pesanan. 3. Pembuatan laporan penjualan dan pesanan dapat menjadi lebih cepat dan rapi, serta meminimalisir adanya kesalahan data tersebut. 4. Meningkatkan kenyamanan pada saat penjualan bagi pelanggan maupun karyawan Chick and Tea. 5. Peningkatan kinerja pelayanan pada saat penjualan. Perencanaan aktivitas secara global. 1. Analisa desain sistem, yaitu menggambarkan suatu yang ingin dibuat. 2. User interface design, yaitu membuat tampilan desain untuk sistem sesuai kebutuhan. 3. Pembuatan sistem, yaitu mengembangkan desain user interface menjadi kode pemrograman menjadi sebuah aplikasi website. 4. Pengujian sistem, yaitu bertujuan untuk mengetahui sejauh mana sistem ini berjalan dengan baik dari awal hingga akhir. 5. Pengamanan sistem, bertujuan untuk mencegah hal yang tidak diinginkan dari orang yang tidak bertanggung jawab. 6. Pemeliharaan sistem, yaitu bertujuan untuk memelihara dan menjaga sistem agar tetap optimal dan berjalan dengan baik secara berkala. Proses bisnis. A. Pemesanan menu. Pelanggan melakukan pemesanan di meja, lalu pelanggan bisa memilih menu yang tersedia di daftar menu. Pemesanan tersebut akan dicatat oleh karyawan dan serahkan ke kasir. Lalu yang B, pembayaran. Setelah kasir menghitung total pesanan pelanggan, pelanggan dapat melakukan pembayaran untuk menu yang sudah dipesan. Pesanan bisa dibayar secara pakai uang cash maupun debit. Lalu C, pengelolaan pesanan. Apabila pembayaran telah dilakukan, kemudian pemesanan akan diproses. Kemudian setelah menu dibuat sesuai dengan pesanan, pesanan tersebut akan diantarkan kepada pelanggan apabila pelanggan makan di lantai 1. Dan apabila pelanggan berada di lantai 2, maka kasir akan memanggil pelanggan untuk mengambil pesanannya di meja kasir. Lalu yang D, laporan penjualan. Karyawan akan membuat laporan penjualan sesuai dengan data penjualan selama 1 bulan. Lalu laporan akan diberikan kepada pemilik restoran. Activity diagram. Proses aktiviti pemesanan menu. Pelanggan datang dan melakukan pemesanan di meja, lalu pelanggan memilih
menu yang tersedia di daftar menu. Pemesanan akan dicatat oleh pelayan. Pelayan akan menyerahkan data pesanan ke kasir. Lanjut, situ ada proses activity pengelolaan pesanan. Mengkonfirmasi pembayaran, lalu menghitung jumlah pesanan. Menu akan dibuat sesuai pesanan. Pesanan diantarkan ke pelanggan jika berada di lantai 1. Bila pelanggan ada di lantai 2, maka kasir memanggil pelanggan mengambil pesanan di meja kasir. Next. Proses activity pembayaran. Karyawan akan menyerahkan data pesanan ke kasir, lalu kasir akan menghitung total pesanan. Kasir memberikan total pesanan, pelanggan melakukan pembayaran, lalu pesanan bisa dibayar secara cash maupun debit. Lanjut, proses activity laporan penjualan. Karyawan membuat dokumen laporan transaksi penjualan. Karyawan menyerahkan laporan transaksi penjualan ke pemilik, lalu pemilik menerima laporan transaksi penjualan dari karyawan. Di sini ada use case admin. Admin bisa melakukan register, lalu admin bisa melakukan login, lalu admin bisa mengelola data menu, lalu admin bisa mengelola data pembayaran, dan bisa mengelola laporan menu. Next. Nah, di sini ada use case pelanggan. Sama seperti admin, use case pelanggan bisa melakukan regis, lalu bisa melakukan login, lalu pelanggan bisa melakukan pemesanan, pelanggan bisa melakukan pembayaran, dan pelanggan bisa melihat detail menu. Di sini ada entity relationship diagram ERD. Ada menu, ada 5, ada tabel menu, tabel user, ada user role, ada tabel pesanan, ada invoice. Dalam tabel menu ada harga, deskripsi, kategori, nama menu, ID, gambar. Dalam tabel user ada nama, ID, email, image, role ID, is aktif, tanggal buat, password. Dalam tabel user role ada role ID sama ID. Pada tabel pesanan ada ID invoice, ID pemesanan, jumlah, harga, pilihan, nama menu, sama ID. Untuk di tabel invoice ada ID menu, ada ID invoice, nama, nomor meja, tanggal pesan, batas bayar, sama status. Untuk relasinya antara user role sama user itu one to many. Terus dari user ke menu itu one to many. Dari menu ke pesanan itu many to one. Dari pesanan ke invoice itu one to many. Berikutnya ada logical relationship structure atau LRS. Sama seperti ERD ada 5 tabel user, user role, pesanan, menu, sama invoice. Untuk di user ada ID, nama email, image, password, role ID, is aktif, tanggal buat. Untuk user role ada ID sama role ID. Untuk tabel pesanan ada ID pemesanan, ID invoice, ID, nama menu, jumlah, harga, pilihan. Tabel menu ada ID pesanan, nama menu, kategori, deskripsi, gambar. Untuk di tabel invoice ada ID invoice, nama, nomor meja, tanggal pesan, batas bayar, sama status. Oke, kesimpulan. Website ini memberikan kemudahan bagi pelanggan untuk mengakses berbagai jenis makanan yang ditawarkan dan melakukan pembelian dengan cepat dan mudah. Fitur-fitur seperti navigasi yang intuitif, sistem pencarian yang efisien, dan proses checkout yang sederhana membantu meningkatkan pengalaman pengguna. Secara keseluruhan, proyek website penjualan makanan ini berhasil mencapai tujuan utamanya untuk menyediakan platform yang efisien, aman, user-friendly bagi pelanggan untuk membeli makanan secara online, sambil mendukung operasional bisnis yang lebih baik dan strategi pemasaran yang efektif. Oke, mungkin segitu saja yang bisa kami sampaikan. Jika teman-teman ingin bertanya, silakan bertanya.
Dan terima kasih atas waktunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.